Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14-nya dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan. Kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke, itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32, atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu. Ya sudah, gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah dwinatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya, rumusnya apa, tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata, atau muncul perbuatan, atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan, atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi, sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan.